Apakah program MBG ini sudah berjalan dengan baik dan efektif? Nah, program ini udah hampir setahun berjalan dan hasilnya mulai kelihatan. Contohnya di Papua, ada cerita seru. Biasanya nenek yang bangunin cucunya buat sekolah. Tapi sejak ada MBG, malah si cucunya yang bangunin neneknya duluan. Katanya, takut ketinggalan sarapan gratis di sekolah. Lucu tapi ngena banget ya. Karena itu, halo Sobat Pelita, welcome back di Pelita Bercerita. Little bit of your story. Podcast ringan tapi penuh makna yang selalu nemenin kalian semua di setiap edisi spesial. Perkenalkan, aku Zaskia Fiantika, bakal jadi host di edisi kali ini buat nemenin kalian semua. Nah, hari ini kita bakal bahas satu program yang lagi rame banget jadi bahan obrolan. Bahkan, udah masuk ke berita-berita nasional loh guys. Tapi sayangnya, sekolah kita belum ngerasain langsung program pemerintah ini. Sedangkan sekolah lain udah. Sedih nggak sih guys? Tapi tenang guys, kita tetap bisa bahas bareng-bareng kok, biar makin paham dan nggak kudet. Program ini dinamakan Makan Bergizi Gratis, atau yang biasa disingkat MBG. Yuk kita bahas dari awal sampai akhir. Santai aja, tapi tetap berbobot. Stay tune ya! Apa sih yang melatar belakangi program Makan Bergizi Gratis ini? Jadi gini sahabat pelita, program MBG ini muncul karena masalah gizi di Indonesia masih cukup serius. Masih banyak anak-anak yang mengalami stunting, kekurangan gizi, dan kurang asupan nutrisi. Padahal, mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus kuat dan sehat. Karena itu, pemerintah meluncurkan program prioritas MBG sebagai solusi. Harapannya sederhana tapi penting. Kalau anak-anak Indonesia bisa makan makanan bergizi setiap hari, mereka bisa tumbuh lebih sehat, lebih pintar, dan siap bersaing di masa depan. Untuk menciptakan sumber daya manusia unggul dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan mengatasi masalah gizi, terutama stunting, serta menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dan perempuan dalam penyediaan makanan bergizi. Program ini merupakan inisiatif strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan mulai berjalan pada 2025 untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. MBG adalah program prioritas dari Presiden Indonesia yang tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Jadi, lewat program ini, anak-anak Indonesia bakal dapat makanan bergizi secara gratis. Tapi jangan salah, porsinya bukan asal-asalan ya. Satu menu MBG itu udah dihitung supaya memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian anak. Sistemnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, anak PAUD sampai SD bakal dapat sarapan gratis di sekolah. Sementara anak SMP dan SMA dapatnya di jam makan siang. Kalian kebayang gak sih enaknya? Kita belajar udah dalam keadaan perut kenyang. Gak perlu mikir lagi pas jam pelajaran. Dan tentunya tidak memikirkan masalah biaya lagi dong. Terus, kenapa program ini penting banget? Ada beberapa tujuan besar dari MBG. Meningkatkan status gizi anak-anak, biar tumbuh kembangnya optimal. Mencegah stunting dan kekurangan gizi. Menambah semangat belajar. Karena kita tahu kan, anak-anak itu pasti lebih fokus kalau mereka udah makan. Bantu perekonomian lokal. Soalnya, bahan makanannya dipasok dari petani dan nelayan daerah.
menciptakan generasi sehat dan cerdas yang bisa bersaing di masa depan. Kalau dipikir-pikir, program ini bukan cuma soal makan gratis aja, tapi soal investasi jangka panjang buat masa depan bangsa. Wah, keren banget kan? Apakah program MBG ini sudah berjalan dengan baik dan efektif? Nah, program ini udah hampir setahun berjalan dan hasilnya mulai kelihatan. Contohnya di Papua, ada cerita seru. Biasanya nenek yang bangunin cucunya buat sekolah. Tapi sejak ada MBG, malah si cucunya yang bangunin neneknya duluan. Katanya, takut ketinggalan sarapan gratis di sekolah. Lucu tapi ngena banget ya. Karena itu, artinya anak-anak jadi makin semangat ke sekolah. Terus ada juga di Jawa Barat, ada hasilnya yang positif. Anak-anak mulai mengalami peningkatan kesehatan. Berat badan naik, jumlah anak kurus berkurang, bahkan tinggi badan pun meningkat. Jadi nggak cuma kenyang aja, tapi gizinya juga benar-benar terasa. Tapi jujur aja ya, kalau aku lihat berita atau dengar cerita dari sekolah lain yang udah dapat MBG, rasanya iri juga sih. Kayak, kok mereka udah bisa makan gratis bareng, sementara kita masih nunggu giliran. Coba kalian bayangin, lagi istirahat pertama atau jam makan siang, dapat menu sehat, gratis lagi. Wah, Allah pasti makin rame sih. Belajar juga pastinya makin semangat dong. Jadi, harapannya, semoga sekolah kita juga segera kebagian program ini. Amin ya, Sobat Pelita. Tapi nih, gak semua cerita MBG berjalan mulus. Ada juga masalah yang sempat heboh, yaitu kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah. Ribuan anak dilaporkan sakit dengan gejala mual, muntah, sampai pusing. Setelah dicek, ternyata ada kontaminasi bakteri seperti Salmonella dan E. coli. Waduh, ngeri juga ya. Tapi jangan panik dulu teman-teman. Pemerintah lewat Dinas Kesehatan langsung mengambil langkah. Mereka kasih pelatihan sanitasi buat pekerja dapur. Terus juga ada uji sampel makanan minimal 1 bulan sekali. Jadi program ini tetap berjalan, tapi dengan pengawasan yang lebih ketat. Nah, Sobat Pelita, karena program ini skala nasional, wajar kalau muncul pro dan kontra. Pihak yang pro bilang, program ini membantu anak-anak sekolah lebih sehat dan semangat. Bisa jadi solusi untuk stunting, menggerakkan ekonomi lokal lewat bahan pangan dari petani dan nelayan. Sedangkan pihak yang kontra bilang, masih banyak kendala distribusi dan pengawasan dapur. Ada risiko keracunan kalau higienitas kurang dijaga. Anggaran negara yang besar untuk program ini juga menuai kritik. Apakah bisa berkelanjutan atau tidak? Jadi, program ini bagus, tapi memang perlu pengawasan yang ketat dan evaluasi terus-menerus biar nggak salah sasaran. Bagaimana program MBG ke depannya? Harapannya tentu aja program MBG bisa makin baik, makin aman, dan makin luas jangkauannya. Bukan cuma di kota-kota besar, tapi sampai ke daerah pelosok. Bahkan ke sekolah Pelita Raya juga dong. Kalau pengelolaan dapur dan distribusinya makin bagus, insiden kayak keracunan tadi bisa dihindari. Bayangin aja, kalau semua anak Indonesia dapat gizi seimbang setiap hari, masa depan bangsa pasti lebih cerah. Jadi, Sobat Pelita, meskipun sekolah kita belum secara resmi menjalankan MBG, bukan berarti kita nggak bisa menghidupkan semangatnya. Yuk kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar, dan siapa tahu nanti ketika giliran kita tiba, kita udah lebih siap menyambutnya. Sehat adalah hak, bukan pilihan. Saatnya gizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Makan bergizi gratis, wujud nyata peduli pemerintah Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan Pelita Bercerita di edisi kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan cerita yang gak kalah menarik. See you next time, bye-bye!